Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Hajah Nurbaiti, Ustazah Hajah Hajarillah, dan ustazah-ustazah lainnya, jamaah rahimakumullah, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang dibaca tadi Al-Ankabut ayat 44. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah agar dijadikan renungan oleh orang-orang yang beriman. Ibu-ibu, ternyata Allah menciptakan langit dan bumi ini tidak terlepas karena adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah katakan dalam salah satu firman-Nya, hadis qudsi. Jadi firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Muhammad, andai kata tidak ada kamu Muhammad, aku enggak akan menciptakan langit dan bumi. Kalau begitu jasa Nabi Muhammad luar biasa. Kita ada, kita diciptakan dari Allah, tidak terlepas dari jasa Nabi Muhammad. Allah ciptakan langit dan bumi. Allah melihat begitu mulianya dan agungnya Nabi Muhammad yang merupakan tempat turunnya rahmat yang justru dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nanti ibu-ibu lihat surat Al-Ahzab ayat berapa? Lupa. Tiap hari Jumat dibaca oleh khatib itu mesti ayat 56 surat Al-Ahzab. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusholluna, mereka semuanya berselawat. Selawat menurut bahasa artinya doa. Itu yang umum dalam bahasa. Selawat kalau dari Allah, menurut Imam Al-Qurtubi, as-salatu minallahi rahmatuhu wa ridwanu. Salawat dari Allah adalah rahmat dan ridha Allah. Jadi Allah mewujudkan ridhonya, mewujudkan rahmatnya
kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah bersolawat, tidak ada yang lain. Allah bersolawat untuk Nabi Muhammad. Wa malaikatuhu, dan juga para malaikat Allah bersolawat untuk Nabi Muhammad. Kalau selawat dari malaikat beda dengan selawat dari Allah. Selawat dari Allah itu tadi apa? Turunnya rahmat dan ridha Allah untuk Nabi Muhammad. Itu informasi dari Allah. Jadi Allah menegaskan, hei, dengar, Allah, kata Allah ini, Allah berselawat untuk Nabi Muhammad. Itu Allah loh, berselawat. Lalu juga Allah kasih tahu lagi, bukan hanya aku, para malaikat pun berselawat untuk Nabi Muhammad. Kata Imam Al-Qurtubi, salawat dari malaikat ad-du'a wal istighfar, doa dan istighfar, memohonkan ampunan. Makanya Nabi Muhammad yang maksum terpelihara dari dosa, dimohonkan ampunan oleh makhluk yang tidak punya dosa, malaikat. Dikucurkan rahmat oleh Allah, diberikan ridha oleh Allah, bersih. Lalu begitu Allah kasih tahu, dengar tuh, kata Allah, Allah berselawat, malaikat berselawat. Lalu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, dengar, aku berselawat, malaikat berselawat, kalian pun hendaknya berselawat. Tuh, ya. Allah berselawat, malaikat berselawat, kalian juga berselawat sama Nabi kalau aku beriman. Bukan hanya berselawat, wasallimu taslima, mengucapkan salam juga untuk Nabi Muhammad. Pada Allah berselawat, memberi rahmat dan ridhonya udah luar biasa, mencakup seluruhnya itu. Malaikat memohonkan ampunan, tapi kita kan manusia. Nabi Muhammad juga manusia. Tidak cukup berselawat, mengucapkan salam juga. Mengucapkan salam. Lalu maksud dari ayat ini Allah memberikan informasi kepada kita sebagai hamba Allah, dikasih tahu oleh Allah bahwa Nabi Muhammad itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Nabi Muhammad itu dipuji dan disanjung oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Para malaikat dan manusia semuanya menyanjung Nabi Muhammad. Kenapa? Jasanya yang luar biasa. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ketika kita berada dalam kegelapan, yang memberikan penerangan siapa? Nabi Muhammad. Ketika kita bingung, yang memberi petunjuk siapa? Nabi Muhammad melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jasanya luar biasa. Jasanya Nabi Muhammad luar biasa. Nah, ketika kita berhadapan dengan saudara, teman, karib, kerabat yang punya jasa, apa yang kita lakukan? Berterima kasih. Berterima kasih terhadap orang yang dianggap punya
jasa, bersyukur. Lalu syukurnya macam apa? Bersolawat, banyak-banyak bersolawat. Jadi saya ulangi, salawat dari Allah, turunnya rahmat dan ridhonya. Salawat dari malaikat, doa dan memohonkan ampunan. Salawat dari manusia adalah berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan rahmat untuk Nabi Muhammad. Walaupun sebenarnya tadi sudah Allah kasih tahu. Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi ketika kita berselawat berarti kita berdoa. Berdoa karena kita tidak bisa kasih rahmat. Yang bisa kasih rahmat siapa? Allah. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, kucurkan rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Itu terima kasih kita. Jadi suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, assalamu alaikum qad arafnahu. Ya Rasul, kalau salam kepadamu aku sudah tahu ya Rasul. Gimana salamnya Bu? Dalam ayat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan sahabat, itu aku sudah tahu. Fakana salatu, bagaimana cara bersalawat kepadamu ya Rasul? Kata Rasulullah, qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Begitu cara berselawat. Ibu-ibu jangan salah paham. Rasulullah ini tidak mengajarkan selawat, mengajarkan cara bersolawat. Salah satu tadi, ini cara bersolawat kata Rasulullah. Ya Allah, kucurkan rahmatmu untuk Nabi Muhammad dan seterusnya sampai Hamidum Majid. Begitu cara berselawat. Lalu muncul berbagai macam salawat, bentuk salawat. Jadi yang diajarkan Rasulullah cara bersalawat, bukan bentuk salawat. Tuh. Jadi kalau ada orang baca salawat dari dia jangan lalu itu salah, bid'ah. Rasulullah enggak mengajarkan begitu. Dalam hadis ini Rasul mengajarkan cara bersalawat, bagaimana berdoa, mohon kepada Allah agar Allah mewujudkan rahmat untuk junjungan Nabi besar Muhammad. Sehingga ulama banyak membuat karya-karya, ada salawat Tibil Qulub, ada salawat Asy-Syifa, ada Nurul Anwar, ada salawat Baidawi, ada salawat Taisir, ada salawat Al-Fatih, dan banyak lagi macam-macam dari salawat itu. Ya mungkin sebagian ibu-ibu sudah hafal, terutama masa Covid itu hafal semua. Allahumma sholli, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil wa shifa
lalu, wah itu kok bid'ah semua, itu kan nggak pernah dilakukan Rasulullah. Bukan begitu. Rasulullah mengajarkan cara bersalawat. Salah satunya yaitu yang kita baca di dalam sholat. Ya Allah. Jamaah rahimakumullah. Lalu salawat ini mempunyai fadilah-fadilah yang luar biasa. Keutamaan salawat banyak yang ditunjukkan oleh hadis Nabi. Antara lain, man shalla salatan alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawati wa khatam anu asyra khati'atin wa rufa'an lahu asyra darajatin. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali bu, yang pendek sallallahu ala Muhammad, satu kali 10 rahmat akan diturunkan Allah. Satu kali sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau kita ingin baca 1000 itu kurang lebih hanya ya 26 menit, 45 menit apa? 25 menit sampai 30 menit. Itu sudah 1000 itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Kalau kita baca satu dapat 10 rahmat, bagaimana kalau baca 1000? Allahu Akbar. Hanya kadang-kadang malasnya, ketika pegang HP setengah jam nggak terasa, baca salawat 1 menit ngantuk. Itu yang mesti diatasi itu. Ya, pegang HP setengah jam 1 jam aman-aman saja, ngantuk pun diperjuangkan. Tapi salawat setengah jam, coba nanti malam, jujur, sanggup nggak bu? Setengah jam saja nanti malam coba, sanggup? Diamalkan. Lebih 1000 itu. Setengah jam kira-kira saya hitung 1200. Setengah jam itu. Jadi kalau yang setengah jam sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi, setengah jam lebih 1200. Tapi nggak ada yang jawab ini. Sanggup nggak nanti malam setengah jam 1000? Insya jadi Allah saksinya ada. Ya, Allah saksinya. Itu syukur kita. Syukur jasa Rasulullah luar biasa. Berselawat mohon kepada Allah agar Allah memunculkan rahmatnya. Walaupun sebenarnya kita nggak minta, Allah sudah munculkan terus. Tapi kita akan wajar, pantas berterima kasih kepada hamba Allah yang luar biasa jasanya buat kita. Kalau ada Nabi Muhammad, bagaimana kita mau baca Al-Quran? Al-Quran diturunkan sama Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Lalu apa? Dosanya 10 dosa dihapuskan. Baru sallallahu ala Muhammad. Bu, siapa yang punya dosa? Ya, kepingin diampuni dosanya? Mau berselawat sekali saja 10, kalau 1000 berapa dosa kita? Kan kita tidak tahu berapa ribu dosa kita banyaknya itu. Dan nanti malam, nanti berikutnya nggak setengah jam nggak apa-apa. Ya, kalau di pertahanan istiqomah itu luar biasa itu. Lalu derajatnya diangkat 10 derajat di hadapan Allah. Allahu Akbar. Nah, ini lagi yang kedua hadis. Perhatikan. Man asad alaihi hajatuhu. Siapa yang sulit untuk memenuhi kebutuhannya? Ada bu yang sulit memenuhi kebutuhan? Enggak ada. Tapi kadang-kadang masih minta terus, kurang terus, duitnya
sudah banyak masih minta duit, Bu ya. Cucunya sudah banyak masih minta cucu. Ketika kita mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kita banyak. Falyuksir bisolati alayya, perbanyak salawat. Kata Rasul, perbanyak salawat. Enggak usah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan. Ya Allah, berikan rezeki, berikan ilmu, berikan anak, berikan jodoh, berikan ini. Enggak usah sebut. Enggak usah sebut yang menjamin kelamaan. Yang diminta disebut kelamaan. Yang ada dalam hati apa aja udah enggak usah diucapin langsung sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dihimpun tuh. Hajat-hajat kita dihimpun, dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat. Dijawab oleh Allah. Enggak usah minta, anakku belum ketemu jodohnya, anakku belum lulus, ini. Enggak usah disebut. Selawat saja. Merem saja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Enggak usah disebut kelamaan tuh. Kebanyakan yang disebut. Kata Rasulullah, cukup bersolawat. Cukup selawat. Enggak disebut, dipenuhi oleh Allah ini. Allahu Akbar. Fa innaha tasudhum wal humum wal qurub wa tas'arza wa taqbil hawaij. Karena orang yang berselawat kata Rasulullah akan dihilangkan kesusahannya, dihilangkan kesulitannya, dihilangkan kesedihannya, diperbanyak rizkinya, rizki ilmu, rizki macam-macam, dan akan dipenuhi segala hajat-hajat kebutuhannya dengan cara berselawat. Jadi kalau gitu resep memenuhi segala kebutuhan adalah sholawat. Pendek, Allahumma sholli ala Muhammad. Amalkan sebanyak-banyaknya. Usahakan minimal 500 setiap hari, setiap malam. Cuma 15 menit, Bu. 500 sekitar 15 menit. Masa habis itu tidak sanggup? Salawat 15 menit tidak sanggup. Atau potong jadi 2. Berapa? 7 menit. 250. 7 menit saja sehari, masa nggak sanggup? Kalau perlu ambil 5 menit habis sholat. Berapa itu? 25 menit, sudah 1000 itu. 5 menit habis sholat selesai 1000. Nggak pakai tasbih juga nggak apa-apa, biar agak lebih banyak. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dan jam tuh udah 2 menit, udah setiap 2 menit setiap habis sholat ambil 2 menit, sudah lebih 1000. Allahu Akbar. Gampang, ringan. Jadi sholawat adalah resep untuk agar dipenuhi segala kebutuhan oleh Allah. Resepnya sholawat. Jamaah rahimakumullah, kalau kita berdoa yang meminta macam-macam, ketika doanya tidak ada salawatnya, enggak diterima oleh Allah itu. Ya, langsung ya Allah ini enggak diterima. Kata Rasulullah, mungkin banyak ibu-ibu sering langsung Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, enggak ada salawatnya. Itu enggak pakai etika namanya. Berdoa enggak pakai etika, padahal diciptakan kita ini oleh Allah. Kan ada Nabi Muhammad, ma min du'ain illa bainahu wa bainallahi hijabun. Antara Allah, doa dan Allah ada hijab, tabir sebagai penghalang. Hatta yusallihu ala Muhammadin, tabir itu akan hilang
kalau kita sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Faedah mana zalika? Harful hijab. Wasujib pada doa. Kalau kita sudah baca salawat, hijab dibuka, tabirnya dibuka, doanya dijawab oleh Allah. Makanya kalau Imam Al-Ghazali itu salah satu adab berdoa yang pertama baca hamdalah, yang kedua baca salawat, lalu isi doanya berikutnya apa? Salawat baru hamdalah. Jadi dimulai dengan hamdalah, salawat, isi doa, salawat, hamdalah. Itu ada berdoa. Jadi isinya apa? Urutannya hamdalah, salawat, isi doa, salawat, hamdalah. Jadi paling tidak alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad, terus isi doanya ditutup Allahumma shalli ala Muhammad, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Itu etika berdoa. Jangan langsung nyelonong begitu aja. Ada Nabi Muhammad yang banyak punya jasa. Bu ya, nah dibiasakan. Sering kita dengar doa langsung masuk, lupa bersalawat. Ini penting sekali, karena nanti di hari kiamat orang yang paling diutamakan, yang dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling banyak bersalawat. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsarum alayya salatan. Orang yang paling utama, yang paling bagus, yang paling dekat dengan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Bu, mau dekat dengan Rasulullah di akhirat? Mau? Berarti kalau dekat dengan Rasulullah, mendapat syafaat Rasulullah dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak berselawat. Amalan ringan tetapi jadi doa luar biasa, kunci untuk meraih kebutuhan-kebutuhan kita. Oleh karenanya kata Rasulullah, wa shallu alayya haitsu kuntum fa inna salatakum tablughuni. Di mana kalian berada, bersalawatlah kepadaku di mana saja, mau di rumah, di kantor, mau bepergian, bersalawat di warung, bersalawat dan bersalawat di dapur masak, bersalawat. Berkah itu makanannya, berkah makanannya, karena masaknya dimasak oleh ibu-ibu yang senang bersalawat. Beda masak sambil dangdutan, setan yang datang ke sana. Beda bu, pasti beda. Tuh, ya Allah. Oleh karenanya Rasulullah suatu ketika mengatakan, ya Aba Kahil, man shalla alayya kulli yawmin salasa marratin. Wahai Abu Kahil, saya kasih tahu, kata Rasulullah, siapa yang salawat kepadaku satu hari, di siang hari 3 kali, ini 3 kali. Wa kullu laki salasa marratin, di malam 3 kali. Hubban li wa syauqan ilayya, dilandasi rasa cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah. Kan haqqan Allah
ayyaghfira dzunubahu dzalikal yaum wa tilkal lailah. Dosa-dosanya hari itu dan malam itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kali. Mantap. Berselawat karena cinta kepada Rasul, berselawat karena rindu kepada Rasul. Dosanya hari itu, malam itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya lalu Rasulullah mengingatkan, la yajlisu qaumun majlisan la yusalluna alayya illa kana alaihim hasratun. Ingat, kalau kalian mengadakan majlis zikir, majlis taklim, majlis apa saja, kalau di dalam majlis itu tidak ada selawat, kalian akan menyesal. Akan menyesal kata Rasulullah, wa in dakhalul jannata lima yarawna min sabab. Walaupun kalian nanti masuk surga, tetap nyesal. Walaupun masuk surga tetap nyesal kalau majelis-majelisnya tidak ada salawatnya. Kenapa? Begitu besarnya pahala salawat. Nah, oleh karenanya ada pertemuan-pertemuan jangan lupa bersalawat. Kemudian orang yang lupa bersalawat, nah ini berarti nasyah tariqul jannah. Orang yang lupa berselawat berarti dia lupa jalannya surga, kata Rasulullah. Lupa berselawat berarti lupa jalannya surga. Kalau dia selalu berselawat beringat kepada Rasulullah sebagai tanda cinta kepada Rasulullah, berarti cinta kepada Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian cinta Allah, ikuti aku, kata Rasulullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, cinta kepada Rasulullah. Jangan lupa Rasulullah, bersalawat tiap hari. Bagaimana kalau ingat Rasulullah, dengar orang berselawat, tapi cuek saja, ngobrol saja. Al-bakhilu alladzi man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Itu pertanda orang yang paling pelit, paling bakhil ketika mendengar sebutan namaku tapi dia tidak berselawat. Itu kata Rasulullah. Jadi tipe manusia yang paling bakhil adalah manusia yang ketika disebut nama Rasulullah Muhammad SAW dia tidak mau berselawat. Ya Allah, begitu pentingnya selawat. Ini Rasulullah juga memberikan informasi kepada kita, man shalla alaihi asyran idza asbaha wa asyran idza amsa. Jadi kalau enggak sempat 1000, enggak sempat 500, paling tidak baca salawat 10 hari di sore hari, 10 hari di pagi hari. Amanahu Allah Ta'ala minal masyarakat akbar yaumil qiyamah. Allah akan memberikan perlindungan dari ketakutan malapetaka yang sangat besar di hari kiamat. Aman kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beda baca 1000 dengan 10 beda, baca 500 dengan 10 beda. Kalau ingin lebih aman, siapkan tiap habis sholat 5 menit untuk baca selawat. Yang pendek saja dan banyak jumlahnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tiap 5 menit, insyaallah hati kita akan menjadi tenang, damai, aman. Ketika
nongkrong gak ada manfaatnya, ngobrol berjam-jam, ngerumpi, mendingan duduk di rumah tempat sholat, di tempat tidurnya sambil bersolawat. Insya Allah kita akan meraih ketenangan dunia akhirat. Oleh karenanya ini penting, sangat penting ada semacam informasi dari Rasulullah. Siapa yang membaca salawat betul-betul ikhlas karena Allah, rindu kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, akan dimohonkan ampunan oleh malaikat sebanyak 70.000 malaikat. Mau didoakan malaikat 70.000 malaikat memohonkan ampunan orang yang senang bersolawat. Kalau itu terjadi, kana min ahli jannah, insya Allah akan termasuk penghuni surga. Ya Allah, luar biasa. Oleh karenanya Rasulullah mesan, zayyinu majalisakum bi sholati alayya, hiasilah majlis-majlismu dengan salawat kepadaku, kata Rasulullah. Majlis keluarga di rumah ada salawat, majlis taklim ada salawat, majlis zikir ada salawat, majlis arisan ada salawat, di mana saja hiasi dengan salawat. Fa inna salatakum alaihi nurun yaumal qiyamah. Ini kata Rasulullah, salawat kalian itu enggak sia-sia, cahaya bagiku di hari kiamat, kata Rasulullah. Cahaya bagiku di hari kiamat, kata Rasulullah. Salawat akan sampai kepadaku. Jadi Rasulullah saja menyatakan kesenangannya kalau kita berterima kasih dengan bersalawat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dicintai Rasulullah, dicintai Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah, sehingga kita nanti begitu dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tudahhina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة من الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. هدانا الله وإياكم أجمعين وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.